Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bapak dan Ibu, para jamaah, wabil khusus saat Eko yang sudah berkenan hadir. Sama-sama kita belajar di kesempatan pagi hari ini. Pertama, sama-sama kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya di hari ke-22 bagi yang mulai puasanya di lebih awal ya, atau di hari ke-21 ya. Eh, Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah ala kulli hal kita sudah masuk di 10 hari terakhir ketiga di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat ya, tetap istiqomah ya, istiqomah. Kalau dalam kompetisi lari, seorang atlet begitu sudah kelihatan garis finishnya, itu bukan makin santai karena sebentar lagi selesai, tetapi makin bersemangat. Ya, sisa-sisa energinya dikerahkan, dikerahkan semua untuk mempercepat atau bersemangat ya di dalam perjalanan tersebut atau kompetisi tersebut. Nah, kita di 10 hari terakhir pun juga demikian ya. Mungkin badan sudah mulai ngasih sinyal gitu ya. Sinyal ngantuk, sinyal ngelah, sinyal macam-macam ya. Tetapi kita sebagaimana seorang atlet tadi, kita tahu itu ya wajar manusiawi karena mungkin nggak biasa ya. Selama 1 tahun kita puasanya jarang-jarang gitu ya. Atau nyaris nggak pernah gitu ya. Lalu di bulan Ramadan full kita 30 hari berpuasa. Ya, maka itu kita respon dengan tetap memberikan semangat terhadap diri sendiri, ya, utamanya. Kemudian kita juga talabul ilmi, belajar, mengikuti kajian, dan seterusnya. Lalu yang terpenting adalah reconnect, menghubungkan ulang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, termasuk ikhtiar kita kajian di kesempatan pagi hari ini. Ini part 2 yang sebelumnya kita selenggarakan hari Sabtu sore ya. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, Apa? sholat khusyuk ini bagian dari ikhtiar kita untuk mengkonekkan hati kita dengan Sang Pencipta. Ya, mudah-mudahan dengan sama-sama kita hadir di majelis ilmu ini, sholat kita bisa lebih berkualitas ya, bisa lebih khusyuk. Nah, sehingga di momentum 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa mengoptimalkan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, lalu orang-orang yang kita cintai, itu diberikan eh, kekuatan, ya, diberikan kekuatan dan juga diberikan kemauan untuk menjadikan Nabi sebagai suri tauladan kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, kita akan sama-sama menyimak eh, materi dari salat khusyuk ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Eko Budi Setiaji. Beliau ini guru saya, ya, sama-sama ya, termasuk gurunya para guru. Baik, namun sebelum itu saya persilahkan ya, sebagai bagian dari takzim kita, adab kita, thalabul ilmi, Bapak Ibu yang tidak ada uzur, silahkan buka kameranya supaya kelihatan ya eh, wajah-wajah seriusnya, wajah-wajah khusyuknya. Nah, ini silahkan. Tapi yang ada uzur mangga disesuaikan ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acaranya bisa lancar ya sampai selesai dan kita juga bisa mencatat. Jangan lupa Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, para santri, disiapkan catatannya. Karena ilmu itu kalau nggak diikat, nanti lari dia. Selesai kajian, selesai juga itu ingatannya itu ya. Baik, kami persilahkan kepada Ustadz Eko. Mangga Ustadz. Alhamdulillah. Oke, direkam. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para apa nih nyebutnya nih? Peserta latihan sholat khusyuk Ya, ya. jamaah bisa, peserta bisa. Jamaah apa nih? Jamaah berkah, masjid berkah kali ya. Jamaah masjid berkah, aktivis masjid berkah. Ya. Sakit kali ya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu. Ini pertemuan kedua. Yang pertemuan pertama itu cenderung ke motivasi ya, atau hal-hal penting sehubungan dengan sholat. Hari ini insya Allah lebih cenderung ke fokus bacaan-bacaannya ya. Nanti seolah poster green untuk bacaan-bacaannya, namun mungkin ada yang diperdalam. Al-Fatihah mungkin agak kita perdalam dikit, tapi yang lainnya mungkin tidak terlalu diperdalam. Kemudian mohon nanti yang kami tunjuk atau dibantu oleh Ustadz Nurdin ditunjuk itu menjawab ya. Nah, ini karena kita online, kalau ditunjuk nggak respon, berarti ya lagi kurang perhatian. Nah, tapi jadi kita buat sistem begitu supaya aktif semua tujuannya ya, supaya lebih interaktif ya. Kita bercepat saja. Fokus kita hari ini adalah mempelajari bacaan-bacaan sholat ya, karena yang kemarin sudah tentang pentingnya, kemudian tentang hal-hal yang sering dilanggar, tumakninah dan lain sebagainya. Saya akan share screen materinya. Wah, kok nggak kelihatan? Oh, ini dia. Share. Oke. Ustadz Nurdin, ini filenya apakah sudah diberikan pada mereka? Belum, Sat. Oh, belum, oke. Berarti kita fokus Belum. di sini ya. Fokus di sini. Ya. Nah, ini filenya ada banyak ya. Nanti semoga nggak harus selesai ya hari ini. Ya, pertama ini pendahuluan udah kita lewat. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini sudah kita sampaikan yang lalu. Kemudian ini ada arti perkata, tujuannya adalah supaya memahami ayat itu dengan lebih detail. Kemudian lafadz adzan. Lafadz adzan kita sampaikan juga, namun tidak kita bahas di sini. Harapannya semuanya umat Islam ini mengerti arti dari lafadz adzan. Jangan sampai kita nggak ngerti hayya ala sholah itu apa, hayya alal falah itu apa. Mari menuju sholat, mari menuju kemenangan, itu harus dipahami. Doa setelah adzan ini kita amalkan supaya kekhusyuan itu kita dapat ketika kita sebelum sholat itu sudah connect dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Doa setelah adzan kita amalkan. Kemudian arti perkata juga ini kita sampaikan supaya doanya bisa lebih dipahami. Kemudian doa masuk kamar mandi ya. Ini kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian ini arti perkatanya juga kita buat. Tujuannya adalah supaya bisa lebih direnungkan itu doa. Tata cara wudhu ini kita ambil dari hadis. Kemudian perkataannya kita buat juga, namun kita tidak bahas sekarang. Doa setelah wudhu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ini juga
mungkin tidak kita detailkan, cuma kita yang bagian akhir coba ini kita pahami. Allahumma ji'alni, ya Allah, jadikanlah aku minat tawabina, termasuk orang-orang yang bertobat, ya, yang benar-benar bertobat. Waj'alni, dan jadikanlah aku minal mutatohirin, termasuk orang-orang yang mau mensucikan diri. Waj'alni, dan jadikanlah aku min ibadika solihin, termasuk orang-orang yang dari hamba-hamba engkau yang soleh. Nah, ketika kita amalkan ini, maka itu connect kita kepada Allah itu kuat. Nah, ketika kuat itu udah sekian persen ya dari sholat khusyuk yang kita ingin capai. Itu arti perkatanya. Doa bercermin ya. Setelah wudhu kita bercermin, Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi. Ini juga harus kita amalkan. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Ketika ini kita pahami, Masya Allah, baguskanlah akhlakku. Nggak mungkin kita marah-marah, kemudian mungkin suudzon pada orang. Itu udah lewat semua. Ketika kita doa ini kita pahami dengan baik. Kemudian ini arti berkatanya. Kita lewat doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini juga penting banget ya, keluar dari masjid kita doa ini dinyatakan dalam hadisnya itu kalau seseorang ini sudah tawakal kepada Allah, setan itu udah nyerah. Gimana saya mau goda pada orang yang sudah tawakal pada Allah. Nah, artinya ketika doa ini kita pahami, kita amalkan, insya Allah kita keluar rumah itu terbebas dari godaan-godaan syaitan. Arti perkata kita sampaikan untuk dipelajari. Kemudian doa masuk menuju masjid. Nah, ini doa berjalan yang kemarin sudah kita sampaikan. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran waj'al wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi yasari nuran wa an yamini nuran wa fauqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'alli nuran. Masya Allah. Ini kalau kita nggak hafal Arabnya, mudah sekali untuk memahami. Ya Allah, jadikanlah pada diri itu cahaya, pada lisanku cahaya, pada mataku cahaya, pada telingaku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku cahaya. Ini artinya mudah banget. Intinya minta cahaya dari segala sisi. Nah, maka kalau nggak hafal Arabnya, silahkan dipahami, amalkan ya. Ketika jalan ke masjid ya. Mudah sekali itu ketika kita mau. Oke, doa masuk masjid. Sebelum masuk doa masuk masjid, saya ingin tanya dulu nih. Yang sudah mengamalkan, yang sudah pernah mengamalkan doa berjalan ke masjid. Bahasa Arabnya boleh, bahasa Indonesia boleh. Boleh tulis di chat. Sudah atau belum tulis semuanya. Halo, suara saya masih ada? Masih, Tad. Udah chatnya aku kok nggak baca ya? Ada. Kolom chatnya banyak, Tad. Mangga. Oke. Banyak yang ngamalin atau enggak? Ini aku nggak kelihatan karena share screen kali ya. Harusnya kelihatan sih, Tad. Coba diklik kolom chatnya. Bentar. Saya baca deh. Oke. Bu Nurul belum. Oh, Ada yang belum. Afan belum. Alhamdulillah oh, sudah. Nah, oh. insya Allah akan diamalkan. Jazakallah khair, Ustaz. Oke, oke. Bacaannya hanya Bismillah dan doa keluar Oke, rumah. oke, oke. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Suka Nurdin. baca tapi bukan perjalanan ke masjid. Oke. Apa itu bukan bisa juga Iya, diamalkan. Jadi gini, suka teman-teman dibaca semuanya, translate. ini Mohon. mudah untuk mengamalkan. Kalau kita nggak tahu bahasa Arabnya, amalkan aja bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah pokoknya semuanya bercahaya. Mata, telinga, mulut, lesan, hati, kanan, kiri, atas, bawah. Gampang banget.
Ya, jadi ini tinggal kita koneksi kepada Allahnya kuat atau tidak. Kalau kuat, ingat itu. Ya. Nah, kemudian dari doa yang minta cahaya itu ternyata banyak juga ayat-ayat yang mendorong atau mengabarkan pada kita bahwa nanti di padang mahsyar itu ada episode gelap gulita. Gelap gulita. Maka orang-orang yang beriman ini mendapatkan cahaya. Kemudian orang-orang munafik tidak dapat cahaya. Itu diterangkan di surat Al-Hadid. Ya. Kemudian di surat At-Tahrim juga ada. Ya, bahwa kita akan bercahaya bagi orang-orang yang beriman. Lanjut, masuk masjid. Nah, ini Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Nah, ini kalau kita doa ini kemudian dipahami, kita masuk masjid itu sudah khusyuk. Sudah khusyuk. Kenapa? Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Pintu rahmat itu Masya Allah banyak sekali. Maka kita akan berzikir, sholat sunnah, istighfar, kemudian berdoa sebelum iqomah. Maka itu kekhusyuan udah di atas 50%. Ya. Maka dari itu sekali lagi doa-doa ini mari kita amalkan. Ya. Ini perkataannya supaya mempermudah memahami. Kemudian doa keluar masjid. Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keutamaan, juara, keutamaan, fadilah. Nah, itu kita minta kepada Allah SWT. Jadi fadilah itu keutamaan, kemenangan, juara, dan lain-lain. Ya. Untuk memahami fadilah, keutamaan, itu ada hadis yang lain atau doa yang lain, yaitu aduh lupa aku. Oh ini, ada orang miskin iri dengan orang yang lebih kaya. Ya. Kemudian mereka orang miskin dikasih kabar sama Rasulullah. Kamu amalkan aja zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lebih baik daripada yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Ternyata orang-orang yang kaya dengar itu, kemudian amalkan juga. Akhirnya mereka bersaing, kemudian, waduh, gagal ini, nggak bisa menang ini. Nah, ternyata di akhir, itu terjadi persaingan kan, persaingan untuk amal soleh, maka di akhirnya Rasulullah menyampaikan itu adalah fadilah atau keutamaan yang diberikan pada hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Artinya keutamaan, kemenangan itu sifatnya adalah persaingan, kemudian nanti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi dalam konteks ini sebenarnya menang kalah, bukan menang kalah, tapi lebih utama gitu. Maka dari itu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keutamaan, kemenangan, juara gitu. Jadi selalu unggul gitu. Ini makna dari min fadlik. Bersama-sama coba Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oke. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oke, insyaallah mudah dihafal. Nah, sekarang baru masuk bacaan sholat. Nah, iftitah. Iftitahnya yang pakai Allahumma ba'id berapa ya? Karena yang di bawahnya yang Allahu Akbar kabiro. Oke, boleh ditulis di chat. Seringnya pakai yang mana? Allahumma ba'id atau Allahu Akbar kabiro. Tanyakan mana, Ustaz Nurdin bisa dibantu nanti. Siap. Banyakan mana coba? Allahumma ba'id atau Allahu Akbar kabiro. Yang ini Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ini salah satu doa iftitah. Ya. Pak Nurdin bisa dibantu berapa yang Allahumma ba'id? Dari 5 yang menjawab, 4
Allahumma ba'id. Oh, berarti banyak kan ulama baik. Dari 5 ya, dari 5. Oke, Maksudnya eh, baru 5. oke ya. Enggak. Oke, tapi ya oke. Terima kasih ya. Kita lanjut. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doa iftitah ini bebas yang mana saja. Ya, bebas. Bahkan ada lebih dari 2 ini ya doanya. Cuma yang terkenal itu 2 ini. Eh, kita coba bahas yang ini. Allahumma ya Allah ba'id, jauhkanlah baini wa baina, di antara khotoyaya, dosa-dosa kami, antara aku dengan dosa-dosaku, kama ba'atta, seperti jauhnya al masyriqi wal maghrib, timur dan barat. Itu jadi kita itu benar-benar menghindari kesalahan, menghindari dosa. Ngeri banget ini antara amal kita sama doa ini. Ya, ngeri sebenarnya. Ya. Ini kan ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku seperti jauhnya timur dan barat. Itu kan nggak ketemu timur dan barat, nggak bakalan ketemu. Nah, kita memahami seperti itu. Maka kita ada semangat untuk beramal soleh, semangat untuk menghindari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma nakini, ya Allah bersihkanlah aku min khotoyaya, dari dosa-dosaku, kama yunaqat taubul abyadu minadanas, seperti bersihnya kain putih dari kotoran. Nah, itu juga maknanya sama dengan yang tadi ya. Berarti ada ketika kita terlupa melakukan dosa, ya Allah bersihkanlah seperti kain putih yang bebas dari kotoran. Allahumma ghsilni, yang ketiga, Allahumma ghsilni, ya Allah mandikanlah aku atau bersihkanlah aku min khotoyaya bil ma'i wa talji wal barod, ya, dari dosa-dosaku dengan air, dengan talju, wal barod dan embun. Nah, ini berarti sebenarnya semacam kiasan, bahasa kiasan. Karena dosa itu kan nggak bisa dicuci pakai rinso, ya kan? Nah, ini dicuci pakai embun, pakai salju, kayaknya nggak bisa juga dosa. Nah, berarti ini menunjukkan betapa kita itu pengen dosanya habis sampai dibersihkan dengan dalam hal ini disebut air, salju, dan embun. Nah, berarti cenderung ke kiasan, benar-benar kita pengen dosanya itu bersih. Itu makna dari Allahumma ba'id dan seterusnya. Nah, ini arti perkatanya bisa dipelajari. Kemudian kalau iftitah, Allahumma akbar kabiro, tadi karena ini bisa dipelajari sendiri karena tadi sedikit yang milih. Tapi kami ingin sampaikan ada hal yang sangat penting di sini, jangan sampai kebalik ya. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini wa ma ana, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada di riwayat yang lain wa ana minal muslimin. Nah, maksud saya ada hal yang sangat penting jangan sampai salah, yaitu wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu jangan sampai salah wa ana wa ana minal musyrikin, jangan sampai ya. Maka ketika kita memahami, insya Allah tidak kebalik ya. Itu titik poin yang ingin kami sampaikan ya. Ada wa ma'ana, ada wa ana ya. Lanjut kita berdebat di Al-Fatihah. Oke, untuk Al-Fatihah ini di bawahnya ada arti perkata, tapi kita fokus di sini aja dulu. Nah, kita buat diskusi ini ya. Al-Fatihah akan kita perdalam. Pertama, bismillah. A'udzubillah ya. Rakaat pertama itu disunahkan kita ta'awud dulu. Rakaat kedua tidak. Ya, rakaat ketiganya enggak juga. Jadi rakaat pertamanya
Disunahkan untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang bismillah ini juga khilaf ya ulama. Ada yang dibaca sir, ada dibaca jahar. Itu khilaf ya. Terserah pilih yang mana. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertanyaannya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, bedanya apa? Ya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Silahkan yang mau menjawab. Atau saya tunjuk ya, kalau nggak ada yang jawab, saya tunjuk. Silahkan Bapak Ibu. Ini panitia ada door prize nggak nih? Boleh disiapkan. Atau dicatat aja dulu. Kemarin yang Catat aktif dulu siapa? ya. Catat dulu aja. Nanti yang bintang paling banyak, dia berhak. Ya. Bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, supaya kita ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu tuh bisa menyerap, bisa paham. Ya. Saya sebut aja ya. Pak Wahyudi. Bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, silakan. Halo, ada Pak Wahyudi? Wah, kalau nggak connect kita ganti ya. Bu Yulia. Iya Ustadz, Silakan. Alhamdulillah. yang Bedanya apa, Bu? kalau yang selama ini saya tahu kalau Ar-Rahman itu sifatnya menyeluruh buat seluruh makhluk gitu. Kalau Ar-Rahim itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman gitu, Ustadz. Mohon cerahan. Oke. Betul ya, sudah betul banget ya. Nah, boleh dicatat nih, Manitia. 1 bintang untuk Bu Yulia ya. Jadi Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih Ar-Rahman itu adalah dia ngasih kepada siapapun. Kafir, Muslim, munafik tetap bebas bernafas. Tetap dapat sinar matahari. Tetap dapat rezeki. Gitu. Jadi itu sifat Rahman Allah. Yang kedua adalah Ar-Rahim, ini khusus pada orang-orang beriman. Semoga kita semua bukan dapat Rahman saja, tapi dapat Rahim juga. Nah, dengan memahami itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kekhusuan insya Allah kita dapat. Kalau Bismillah kemarin di awal sudah saya jelaskan itu dengan nama Allah ya, di antara pemahamannya ya. Kalau kita misalnya Bismillah mau korupsi, itu nggak cocok. Berarti bukan dengan nama Allah atau berarti mendolimi, dolim itu. Pakai atas nama Allah ternyata berbuat dosa. Nah, berarti nggak cocok. Nah, berarti Bismillah ini pasti untuk kebaikan-kebaikan atau untuk sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah. Itu Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim sudah tadi. Lanjut di kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb Alamin. Oke, untuk memahami ayat ini supaya kita khusyuk, kita harus ngerti pengertian Rabb. Rabb Alamin. Kalau di situ Tuhan semesta, seluruh alam semesta. Nah, itu supaya kita bisa khusyuk harus ngerti makna dari Rabb. Oke, silahkan jawab di chat makna Rabb atau mau bicara boleh. Kalau enggak saya tunjuk ya. Makna Rabb. Silahkan makna Rob. Nah, makna Rob. Pengertian dari Rabb. Ibu Siti Suparlina. Ya, silahkan. Ada nggak? Langsung kalau saya hitung 3, kalau nggak connect berarti nggak ada. 1, 2, 3. Nah, Bu Siti lagi ke belakang kali. Ganti berikutnya. Bu Wina. Ada Bu Wina. Ada. Oke. Pengertian Rob, apakah sudah paham? Setahu saya, Rob itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Terus? Hanya Dialah yang patut disembah. Wow, oke. Benar tapi baru 40%. Oke, nggak apa-apa. Yang lain harapkan kami dengan pola begini berpikir ya. Yang sudah tahu nggak apa-apa walaupun nggak jawab, tapi kita jelaskan pengertian Rob tolong dicatat nih ya.
Rob itu, tadi kalau Tuhan yang disembah itu ilah, bukan Rob. Ya, itu saya koreksi. Misalnya la ilaha illallah. Ini di materi-materi awal nih ya. Rob itu adalah Tuhan yang menciptakan, mengatur, memelihara. Nah, 3 kata ini ya, tolong dimasukkan ke otak nih. Ya, Tuhan yang mencipta, mengatur, memelihara. Nah, maka ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan, mengatur, memelihara seluruh alam semesta. Gitu. Nah, ketika kita memahami seperti itu, pasti khusyuk. Pasti khusyuk. Ya. Jadi nanti kalau mau dirinci lagi, segala puji bagi Allah, terima kasih kepada Allah, Tuhan yang menciptakan, mengatur, memelihara jantung saya. Kan ini seluruh alam semesta, berarti kan semuanya. Menciptakan, mengatur, memelihara paru-paru, menciptakan, mengatur, memelihara mata, menciptakan, mengatur, memelihara bumi, atmosfer, bulan, bintang-bintang supaya tidak bentur ke bumi, matahari supaya panasnya ini tidak terlalu panas banget. Kemudian ada Tuhan yang menciptakan dan mengatur bumi supaya muternya itu 24 jam pas. Sehingga bumi ini ada panas, ada dingin. Nah, itu ketika kita seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara. Masya Allah. Pasti khusyuk. Ya, pasti khusyuk. Tuh. Ya, kalau kita memahami semacam itu. Tapi kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu doang, loss. Ya. Maka dari itu pengertian Rob setelah saya jelaskan tolong diulang oleh Ustadz Taufik ada. Halo Ustadz Taufik. Oke, 1, 2, 3. Budiah. Budiah, halo. Wah, Budiah nggak connect juga. Bu Sasti. Ya udah santri dah, santri. Baru menyimak Ustaz. Oke. Bu Sasti udah connect ya. Bu Sasti, pengertian Rob silahkan diulang. Saya Ustaz baru menyimak. Oke, baru menyimak. Berarti saya ulang Iya. ya. Pengertian Rob Sudah paham, sudah menyimak, sudah paham. Oh iya, silahkan disampaikan. Pengertian Rob apa tadi? Tadi saya dengar Rob itu adalah Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara. Al-alamin apa? Al-alamin apa ya? Untuk seluruh alam. Betul. Nah, udah betul ya jawabannya. Untuk yang lain juga kita coba pahami segala puji bagi Allah, Rob, Tuhan yang menciptakan, mengatur, memelihara seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta itu kita bisa bayangkan jantung kita, paru-paru kita, mata kita, matahari itu semuanya. Sehingga kita alhamdulillahirabbil alamin kalau kita baca dengan khusyuk alhamdulillahirabbil alamin. Itu takjub itu hati. Hati kita takjub ya. Benar-benar terima kasih kepada Allah yang mengatur semuanya ini ya. Walaupun kita jantung kita diatur kalau Allah tidak mengatur putaran bumi dengan baik, tahu-tahu kenceng, tahu-tahu pelan, udah kiamat gitu. Makanya kita benar-benar bisa takjub dan bisa khusyuk ketika kita memahami ini ya. Lanjut ya. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini udah dibahas di Bismillah tadi ya. Lanjut, Maliki Yaumiddin, yang meradai pada hari pembalasan. Nah, ini Allah mentakkid atau mengkabarkan bahwa ketika hari pembalasan semua manusia diem, semua malaikat berbaris. Di surat An-Naba itu dijelaskan juga semua tidak bisa layatakallamu, tidak bisa ngomong semuanya, berarti terdiam semuanya. Hanya Allah yang di situ yang benar-benar menjadi raja. Oke. Pertanyaannya, kalau sekarang Allah menjadi raja enggak? Boleh dijawab di chat.
Atau langsung ngomong juga boleh. Halo? Sekarang yang kuasa di dunia siapa? Orang kafir. Orang kafir. Sekarang yang kuasa di dunia. Terus yang tapi Allah jadi raja nggak sekarang? Saat ini menurut saya belum, Ustadz. Nanti jadi maliknya di akhirat, betul-betul di akhirat. Oke. Full. Oke, perlu kita luruskan dikit ya. Tapi bagus tadi untuk sudah berpikir begitu. Jadi sekarang pun Allah juga merajai, tetap merajai ya. Orang-orang kafir sekarang diizinkan Allah bisa berkuasa, bisa berbuat semaunya, mungkin genosida teman-teman saudara kita di Gaza dan seterusnya. Itu karena mendapatkan izin. Nah, tapi tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dapat izin, ya, dapat izin. Makanya kita hati-hati. Kalau kita diizin, kita dapat izin dari Allah, kita bisa kaya, bisa apa? Hati-hati. Kita belum tentu ini, belum tentu baik itu. Ya, kita bisa misalnya eh, cita-cita kita tercapai, lebih khusus pada cita-cita dunia ya. Hati-hati itu. Nah, itu berarti hanya dapat izin. Ya. Allah jadi raja sekarang tetap ya. Nanti di akhirat jadi raja juga. Sebentar saya ngecas dulu. Baterainya mau habis. Nah, jadi Allah tetap jadi raja sekarang. Cuma masih memberikan kesempatan dan mengizinkan pada yang lain-lain untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya, terus nanti mempertanggungjawabkan. Nah, ketika di Maliki Yaumiddin, di hari pembalasan, oh itu benar-benar ya tunjukkan sama Allah. Yang lainnya udah nggak bisa ngomong, nggak bisa ini kecuali dapat izin dari Allah juga. Sebenarnya hampir sama juga, dapat izin dari Allah baru bisa ngomong, ya, baru bisa berbuat. Lanjut ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'in kami mohon pertolongan. Ini hati-hati yaknya harus ada tasdid ya karena kalau nggak ada tasdid maknanya bisa kepadamu munya itu banyak ya bisa kepada matahari kepada yang lain-lain ya. Tapi kalau pakai tasdid hanya kepadamu. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi nggak harus iya nggak harus begitu karena kalau kita talaki malah disalahkan kalau begitu ya. Tapi harus ada tasdidnya. Na'budu kami menyembah maka kita menyembah itu hanya kepada Allah. Nasta'in mohon pertolongan. Ya, oke, refleksi dari na'budu dan nasta'in ini kita ambil contoh misalnya. Kita lagi sakit, pusing gitu. Maka mana yang didahulukan? Langsung minta tolong beliin bodrek atau kita doa dulu pada Allah. Mana yang didahulukan? Halo? Istighfar dulu, Ustadz. Istighfar dulu atau minta kepada Allah ya minta kepada Allah ini refleksi dari ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya maka ketika kita ada musibah atau ada sakit ada apa kita doa dulu pada Allah ya Allah ini kepala kok pusing sembuhkanlah ya Allah nah, baru nyari obat gitu itu refleksi dari ayat ini ya nanti ada musibah ada apa segala macam gitu juga ya jangan lupakan Allah langsung ke Allah dulu ya karena di sini kita udah bersumpah iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya. Jadi jangan sampai obat pikiran langsung obat dulu pikiran langsung dokter dulu pikiran langsung rumah sakit enggak doa dulu fokus doa dulu nah, baru usaha-usaha berikutnya oke lanjut ihdinas siratal mustaqim tunjukilah kami ke jalan yang lurus oke pertanyaannya jalan yang lurus maksudnya apa saya tunjuk ya untuk santri sekarang santri siapa mau jawab silahkan santri
Jalan yang lurus maksudnya apa? Pak Nurdin santri nggak connect nih. Ini beda device, Tat. Beda tempat juga. Oh, Ada ini ya, ada yang mendampingin. Eh, al-mustaqim, jalan yang lurus maksudnya apakah jalan tol atau jalan itu jalan baru yang lurus gitu. Tapi di Bogor jarang yang lurus, kalau di Jawa itu lurus gitu di Jawa itu. Ayo, ada yang jawab silakan. Izin menjawab. Ya, silakan. Silakan. Jalan yang saya jalan. Mangga. Ya, Isdina siratal mustaqim, yaitu meminta istiqomah dalam jalan kebaikan. oh kebaikan. Tadi dulu mustaqim apa maknanya? Jalan jalan yang lurus. Oke, jalan Jalan lurus yang lurus. maksudnya jalan apa itu? Jalan yang Allah ridhoi. Oke, bisa jalan Allah. Kira-kira kalau agama apa yang diridhoi Allah? Agama Islam. Ya, betul. Agama Islam. Oke, Jadi jalan yang lurus itu artinya mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah atau Al-Quran gitu ya, Tat? ya, betul. Terima kasih ya. Jadi yang dimaksud tunjukilah kami ke jalan yang lurus maksudnya adalah jalan hidup Islami atau Islam dijadikan sebagai way of life. Ya, itu ya maksudnya. Jadi way of life Islam ini jangan sampai kita hanya jadi misalnya waktu lahiran cara Islam, sunatan cara Islam, waktu kematian nikah mungkin cara Islam, waktu meninggal cara Islam. Di tengah-tengahnya misalnya nikah cara Islam, tapi sebelumnya pacaran dulu, udah nggak cocok itu ya. Nggak, misalnya pacaran 3 tahun misalnya, 3 tahun nggak cara Islam, waktu nikahnya cara Islam berarti nggak cocok itu. Nah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus maksudnya adalah way of life. Ya, Islam menjadi jalan hidup gitu. Tadi betul. Jadi semua kehidupan kita ini harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kenapa ini pakai Islam gitu aja untuk mempermudah kalimat ya. Mempermudah kalimat karena inna dina indallahil Islam itu diterangkan di ayatnya surat Ali Imran. Oke, kita lanjut siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, saya situ dulu ya. Nah, yaitu sirat, yaitu jalan alladzina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa ini ya? Siapa mau jawab? Siapa? Orang-orang yang telah engkau beri nikmat berarti kan banyak nih. Bahkan mungkin satu jawabannya. Para nabi, Saya, rasul, dan orang beriman. wah betul sekali ya. Kalau diurut nabi, nabi dan rasul, kemudian para syuhada, Ada Salihin. sodikin, solihin. Oke, ada 4 golongan ya. Ada 4 golongan. Oke, siapa yang tahu ini surat apa? Ayat berapa? Orang-orang yang telah diberi nikmat ini. Santri harus tahu nih surat apa. Wah, nggak ada yang jawab. Oke, kita bocorkan deh. Ayat 69, Anisa. Coba cek bener nggak? Bantu dicek ya. Semuanya, kalau bisa semuanya dilihat. Anisa 69. Orang-orang yang telah memberi nikmat. Tadi udah betul ya, orang-orang yang telah memberi nikmat itu adalah jalannya hidup para nabi, para nabi, para syuhada, kemudian para sodikin, kemudian para solihin. Udah betul. Cuma ini biar teman-teman ini pada yakin, semakin yakin ini di mana sih dalilnya? Gitu.
Udah ketemu? Silakan bantu di. Sudah Ustaz. ketemu ada Ustaz. Silakan, siapa membantu? Ada ayat dibaca Ustaz. Boleh baca artinya, baca ininya boleh. Silakan. Coba saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya silakan dibantu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para Cukup nabi, dulu, para cukup pecinta. dulu. Nah, akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Cocok ya sama an'amta ya. Oke, lanjut. Bersama para nabi, para pecinta kebenaran. Sodikin. Terus Orang-orang yang mati syahid. syuhada. Terus Dan orang-orang soleh. oke, ada 4 ya. Ada 4. Nanti kita coba jelasin lagi. Lanjut. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Teman akrab atau teman yang baik ya 4 itu yang mesti kita jadikan kita pelajari bagaimana sikapnya, bagaimana bertindak, bagaimana itu teman baiknya. Nah, kalau teman baik itu kan gimana sih kita kalau punya teman baik, teman akrab, kan kita tahu sikapnya, kita ikutin, kita bersama-sama gitu. Oke. Itu Rofiko. Kita kembali lagi ke jalan hidup para nabi dan rasul. Maka kalau kita perhatikan jalan hidup para nabi dan rasul itu nggak ada yang enak kalau dari versi pandangan dunia. Nggak ada enak dari Nabi Adam, ya Nabi Adam itu cobaannya berat juga tuh, ya. Kemudian Nuh, bagaimana Nabi Nuh dakwah berapa tahun tuh, ratusan tahun, yang ikut sedikit, tapi dakwah terus siang dan malam dakwah terus. Ya. Kemudian Nabi Yusuf dibuang ke sumur, Nabi Musa, Nabi Isa sebelum lahir aja udah mau dibunuh. Sebelum lahir udah mau dibunuh. Pas lahir ternyata perempuan, nggak jadi dibunuh. Nah, yaitu yang lahirnya Maryam. Nah, jadi ada tanda-tanda bahwa akan lahir seorang nabi yang nanti akan memperbaiki kehidupan Bani Israel. Ciri-cirinya adalah begini, sudah diketahui masyarakat. Maka pada malam itu dicari orang yang lahiran mana. Kalau ketemu laki-laki dibunuh itu. Nah, tapi ternyata perempuan, Maryam alaihissalam. Nah, maka itu adalah wa makaru wa makarullah. Mereka buat makar, Allah pun buat makar. Akhirnya Maryam pun tidak nikah, akhirnya melahirkan Nabi. Nah, kaget mereka. Tahu-tahu hamil, tahu-tahu lahiran. Nah, ternyata masih kecil bisa ngomong. Akhirnya orang-orang banyak beriman. Tapi pas di situ mulai ada orang munafik. Ya, yang tadinya sengaja untuk bunuh, sengaja untuk pengen bunuh Nabi Isa, maka mereka jadi orang munafik. Akhirnya buat skenario terus. Akhirnya 30 tahunan Nabi Isa bertahan hidup dan akhirnya berhasil dibunuh juga. Namun Allah selamatkan juga. Nah, itu contoh kehidupan Nabi Muhammad. Jangan dikira hidupnya enak-enak aja. Nah, maka kita harus pahami itu. Orang-orang yang telah diberikan hidup, kita kan pengen hidup seperti jalan Nabi, maka jangan kita berpikir hidupnya enak, santai, dari versi dunia ya. Nah, tapi kalau versi akhirat, enak betul. Ya, kita menikmati betul, bersyukur betul. Itu versi akhirat, maksudnya versi orang beriman. Ya. Itu dari Nabi. Kemudian tapi syuhada orang-orang yang mati syahid. Ya, berarti dia pasti bersungguh-sungguh berjihad. Ya, orang akhirnya mati syahid. Ya. Kemudian sodikin, orang-orang yang selalu membenarkan, dan prototipe yang selalu membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Selalu membenarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Nah, kita harus begitu. Gitu. Nah, kalau kita ada ayat kemudian kita masih, aduh kok berat ini, maka jangan sampai kita melawan.
Tapi kita istighfar, ya Allah, saya kok belum bisa ya tenang hati saya dengan ayat ini. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Nah, gitu. Nah, itu sikap yang benar. Jangan sampai melawan. Melawan berarti yang soleh, ya para wali, yang juang. Oh, waktunya udah mau habis. Kita lanjut ya. Oke, Ustaz. Lanjut. Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim, ya. Dikit lagi nih, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang maghdub. Maghdub itu orang-orang yang dimurkai. Orang yang diomel, dimurkai, dimarahin. Maghdub itu alaihim, atas mereka. Nah, jadi yang kita berdoa pada Allah, ya Allah, hindarkanlah aku dari jalan hidupnya orang-orang yang dimurkai, engkau murkai. Kemudian waladhdallin, dan bukan pula cara mereka yang sesat, yang tersesat. Ada dua hal ya. Pertama orang yang dimurkai, al-maghdub. Yang kedua adalah al-dhall, orang-orang yang sesat. Oke. Pertanyaannya, prototipe orang siapa ini? Al-maghdub ini, dhall ini siapa? Di dunia ini sekarang masih ada, ya. Silahkan dijawab. Al-maghdub ini dicontohin oleh siapa? Orang Yahudi. Wah, betul sekali. Kalau al-dhall, Nasrani. Nasrani, betul sekali, ya. Ini Bu siapa nih, dicatat nih? Bu Siti Suparlina. Oh, Bu Siti Suparlina. Oke. Alhamdulillah aktif, ya. Nah, jadi yang dimaksud al-maghdub itu adalah Yahudi benar. Betul ya. Kenapa? Karena dia mengetahui syariat Allah, mengetahui Nabi Allah, mengetahui ini syariat benar, tapi nggak cocok dengan nafsu mereka, tapi mereka sengaja melanggar. Itu al-maghdub, makanya dimurkahi. Ya. Nah, kemudian kalau al-dhall, ini adalah orang-orang Nasrani yang sebenarnya mereka itu pengen baik, ya, namun tersesat. Ya. Pengen baik, datang ke gereja, dengerin ayat-ayat Allah dibacakan, Injil dibacakan, kemudian pulang, udah gitu aja, terus pengen baik. Nah, tapi tersesat. Yang nyesatin siapa? Yang nyesatin pendetanya. Karena pendetanya ngasih tahu hal-hal yang baik-baik saja atau yang mengenakan aja. Kalau ada yang itu di skip. Kalau yang sesuai dengan Islam di skip. Ya, itu akhirnya tersesat. Maka dalam hal ini pendetanya bisa masuk al-maghdub karena dia tahu. Nah, tapi umatnya yang nggak ngerti akhirnya dia jadi dhall. Nah, makanya orang-orang yang tersesat ini ketika dia belajar Islam nanti, oh iya ya ternyata Islam ya benar. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Ini bukan 1, 2, 3, 4, bukan. Banyak yang orang masuk Islam gara-gara tadinya tersesat. Tapi kalau al-maghdub ini susah masuk Islamnya. Orang Yahudi jarang yang masuk Islam. Zaman Rasulullah itu yang terkenal cuma satu, Abdullah bin Salam. Jadi susah. Kenapa? Karena memang udah tahu sebenarnya kebenaran, tapi dia ngikutin hawa nafsunya. Nah, maka dari dua golongan ini, kalau umat Islam seluruhnya memahami makna Al-Fatihah ini, maka tidak ada yang dukung Israel. Apa sekarang masih banyak Al-Fatihah yang sangat sederhana ini? Nah, jadi harapannya teman-teman semuanya, jamaah Masjid Berkah, ini kita pahami benar nih, ya. Tafsir singkat Al-Fatihah ini kemudian sampaikan, ya, sampaikan kepada orang lain, ya, ke anak-anak kita, ke keluarga kita sampaikan. Nah, tujuannya apa? Insya Allah dakwah Islam akan berkembang. Karena sekarang ini, Masya Allah, berat, ya. Karena sekarang dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Amin. Siapa yang bisa menjawab? Artinya apa? Amin. Silahkan ditulis Perkenankanlah di ya kolom Allah ya komentar. Allah. Halo, amin. Oh ya. Perkenankanlah ya Allah gitu. Apa? Perkenankanlah ya Allah. Kabulkan. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah bisa juga, ya, kabulkanlah.
Alhamdulillah. Kabulkanlah bisa. Oke, cukup Pak Nurdin. Jadi hari Ya, ini kita Ustaz. sampai Al-Fatihah ya. Kemudian tadi udah endingnya adalah harapannya kita memahami benar-benar, kemudian menyampaikan maksud-maksud dari kalimat-kalimat Al-Fatihah yang kalau nggak dijelaskan nggak ngerti. Ya, terima kasih. Baik. Ya, Eh, Silakan Pak Nurdin, apalagi ya. nih? Jazakumullah khair, Ustaz Eko. Terima kasih Bapak dan Ibu. Karena ini judulnya pelatihan ya, bukan kajian. Jadi kalau pelatihan interaktif. Tapi dari sekian ini, kita satu pertemuan bahas satu bacaan ya, surat Al-Fatihah ya. Ini kalau dilanjutin sampai selesai perlu berapa kali pertemuan, Ustaz? Oh, balik 2 kali lagi. Dah. Oh, 2 kali lagi. Nah, Eh, ini karena baik, suratnya surat. oke. Ya, nanti ini nanti kita ini lagi ya, karena secara waktu kita tuh udah di penghujung Ramadan tuh pengennya memang lebih banyak untuk melakukan wirid doa ya atau ibadah-ibadah yang lain. Ala kulli hal, saya berharap nanti bisa menuntaskan ya bacaan bacaan dari salat ini sehingga salat kita bisa khusyuk. Dan setelah bacaannya selesai, sebetulnya belum selesai. Yang perlu dipelajari, ini gerakan-gerakannya belum. Nah, Ya, insya Allah anytime ya, Bapak dan Ibu. Nanti ditunggu informasinya. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar. Dan apa di dalam belajar sholat, karena ini ilmu praktis ya, yang setiap hari kita ulang ya. Bahkan sehari bisa lebih dari 5 kali. 5 kali itu yang wajibnya, yang sunnahnya mungkin qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, sholat macam-macam. Itu mungkin bisa bisa banyak kali ya, bisa lebih dari itu. Dan karena ini ilmu praktis, semakin diulang, semestinya semakin paham. Tapi sama-sama kita pahami bahwa setan itu memang tidak suka kalau lihat hamba-hamba yang betul-betul serius gitu ya untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Maka godaannya pasti besar, pasti banyak. Nah, mudah-mudahan dengan bisa jadi tadi yang saya lihat ini Bapak Ibu yang hadir sebetulnya sudah banyak yang paham ya tentang makna, tentang kandungan ya, tentang apa namanya terjemah dan seterusnya. Ya, tapi saya sangat mengapresiasi karena dengan kita hadir di majelis ilmu seperti ini, bagi yang sudah paham, insya Allah ini menjadi review kita untuk semakin mendekatkan ya, semakin mengulang ya, semakin diulang. Baik, itu barangkali ya, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk melanjutkan dari kajian atau pelatihan salat khusyuk ini. Dan memang tidak bisa dipaksakan, oh harus satu pertemuan selesai gitu. Ya, intinya kita terus bertumbuh ya, Bapak dan Ibu sekalian. Begitu juga saya, secara pribadi ini saya juga belajar untuk terus mengingatkan ke dalam diri bahwa salat ini bagian dari ibadah yang paling penting yang harus kita kuatkan. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit gitu ya. Silahkan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan. Oh ada yang raise hand, silahkan. Bu Wina. Ya silahkan Bu Eh, Wina langsung dibuka ya, mic-nya. terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau izin bertanya. Bagaimana kalau misalnya kita dalam keadaan darurat, misalnya kita hanya punya waktu untuk sholat itu sekitar 5 menit atau 10 menit. Bolehkah kita mempercepat bacaannya? Tapi kalau untuk mendapatkan khusyuk itu kayaknya susah gitu Ustaz. Nah itu bagaimana cara mensiasatinya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz. Alhamdulillah. Oke, Ibu-ibu dan peserta semuanya, kita kemarin di awal sudah saya sampaikan, selain khusyuk, kita itu ada yang kita jadi fokuskan sebelum khusyuk, atau khusyuknya juga tetap, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu sholatnya adalah sah. Ya, jangan sampai kita mikir khusyuk gitu. Rukun tidak terpenuhi, nggak sah, nol pahalanya. Nah, itu bahaya. Ya, kadang bahas sholat khusyuk, sahnya tidak dibahas. Maka yang pekan pertama itu waktu itu udah kita sempil, yaitu bagaimana sholatnya syah itu harus ngerti syarat dan rukunnya. Oke, ketika kita mengerti syarat dan rukunnya, sholat 2 menit cukup.
untuk 2 rakaat. Nah, tapi 2 menit itu memang buru-buru emang. Nah, itu kenapa saya bilang 2 menit cukup, karena kalau saya terlambat ke masjid ada timer 2 menit itu saya sholat bisa 2 rakaat tuh. Tapi nanti pas udah tahiyat akhir udah komat itu, tapi saya lanjutin. Nah, seperti itu. Berarti 2,5 menit. Itu paling cepat ya. Nah, itu bacaannya disingkat-singkat, Bu. Allahumma ba'id nggak baca, ya langsung Fatihah. Kemudian Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim sekali, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu gitu doang. Kemudian langsung sujud sekali-sekali bacanya. Nah, Robi Firli itu ada yang 8 kan. Robi Firli warhamni wajiburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani ada 8 kan. Nah, kita amalkan ya hadis yang lain. Cuma dua. Robi Firli, Robi Firli. Nah, gitu doang. Itu hadisnya sahih ya. Robi Firli langsung sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la langsung lagi. Nah, gitu. Jadi itu insya Allah 2,5 menit. Jadi Ibu bisa terapkan 3 menit lah. 3 menit itu sudah cepat dan insya Allah tumaninah. Kemudian tumaninah jangan lupa. Jadi gini misalnya, Allahu Akbar, rukuk ini, diam dulu sambil Allahu liman hamidah gitu. Tek tek. Nah, itu dalam rangka tadi rukun tumaninah. Jangan gini, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pelan tapi enggak tumaninah. Ini aku ngelihat ini jamaah ada yang begitu. Gini, ini tangan ini rukuk ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Belum tumaninah. Mendingan gini, Allahu Akbar. Diam. Sambil minum dah, diam. Nah, itu secara rukun ya. Ini kan fikih dibahas ya. Maka itu udah tumakninah walaupun cepat tuk tumakninah gitu. Nah, kalau yang pelan tapi nggak tumakninah ada. Nah, nanti ada pun masalah diterima atau enggak kita nggak tahu. Ya Allah, nggak tahu. Nggak tahu kita. Sholat kita itu diterima atau enggak kita nggak tahu. Umar bin Khattab pernah bilang, seandainya aku yakin ada sholat saya yang diterima satu aja, udah seneng banget. Itu kata-kata Umar bin Khattab ya. Nah, hadisnya nggak hafal tapi maksudnya kami pernah mendapatkan itu. Nah, jadi gitu. Jadi syarat dan rukunnya terpenuhi, kita tahu udah. Termasuk salam. Ibu salam sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pergi udah sah. Nggak udah salam kedua. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Baik, Masya Allah. Ini praktis sekali jawabannya ya, langsung bisa diterapkan ya, Bu Wina dan Bapak Ibu yang lain. Memang ya semuanya ngalami ya, apalagi di perjalanan, di bandara apalagi. Waduh, 5 menit lagi berangkat. Nah, ini di kereta misalnya ya, Masya Allah. Jadi memang, tapi seperti yang tadi disampaikan ya, ada syarat, ada rukun yang terpenuhi, baru berikutnya kita fokus untuk kekhusyuan ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada waktu 2 menit. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Ya, izin saya. Ustadz. Oh iya, enggak. Silahkan. Ini Ustadz kan kalau kita misalnya di perjalanan, kan kita sudah jamak sholat gitu, tapi sampai di tempat tujuan ternyata masih ada waktu sholat. Apakah kita ulang lagi sholatnya atau nggak usah? Oke. Terima kasih. Kalau kita posisi di rumah, maka kita tidak usah diulang sholatnya. Tapi kita posisi dekat dengan masjid, kemudian ketemu jamaah, maka itu boleh diulang sunnah. Hukumnya sunnah ya. Nah, boleh juga enggak. Saya udah jamaah tadi udah beres gitu. Itu 2 pilihan ya. Nah, ketika di rumah jauh dengan jamaah tapi dengar adzan misalnya, maka kita eh, enggak sunnahnya enggak terlalu karena itu jauh. Tapi kalau kita mendapatkan, jadi kita misalnya rumah kita dekat masjid, kemudian kita atau kita bahkan lagi istirahat ke masjid misalnya, dapat dapat waktu lagi. Nah, padahal tadi udah jamak. Nah, maka kita disunahkan ikut. Tapi kalaupun nggak ikut, udah selesai. Itu ya. Makasih. Ya. Baik Ustadz, satu lagi boleh ya Ustadz? Ya, Ya. ya. Ah, kalau kita perempuan ini sebetulnya itu kan katanya lebih afdol tuh sholat di rumah. Mm-mm. Ya. eh Terus kalau misalnya iktikaf itu kan harus di masjid ya. Boleh Ya, juga. betul. Kita kan tempat sholat kita kan di rumah ya. Dan maksudnya kita Terus, sehari-hari misalnya tempat sholat kita di rumah. Apakah kita bisa dibilang iktikaf juga kalau kita kan di rumah kita ada musolanya gitu misalnya. Apakah mm. itu iktikaf juga atau harus ke masjid gitu Ustaz? Oke, harus ke masjid jawabannya. Ya, pertama saya luruskan dulu. Belum lama aku juga mengikuti kajian. Itu hadis
yang menyatakan tempat sholatnya di rumah itu ada konteksnya. Ada konteksnya. Ketika orang ke masjid itu banyak fitnah. Jadi ada penyebabnya sehingga sampai keluar hadis itu. Nah, maka ketika zaman seperti itu, maka sholat di rumah udah paling utama. Nah, tapi kalau ketika ke masjid tidak menimbulkan fitnah, nah berarti ke masjid pun juga kalau di hadisnya tidak dilarang gitu. Nah, tapi dalam konteks memahami yang tadi, berarti ke masjid tetap pahala jamaah dapat. Nah, makanya kalau di mana tuh, kalau di Jawa itu orang ibu-ibu yang udah nenek-nenek itu pada sholat ke masjid tuh jamaah tuh 5 waktu. Aku sering lihat ya. Tapi yang gadis-gadis kayaknya jarang gitu. Mungkin memahami itu mungkin ya walau alam. Ala kulihal pengertian hadis yang tadi sholat di rumah itu ternyata ada konteksnya, ada konteksnya. Oh iya, Kemu- baik, Kemudian makasih Ustaz. Ustaz, Ya. saya ingin tanya, Ustaz. Oh ya, Berina, silahkan. Tadi di kolom di chat ya, cuman saya lagi baca nih. Maka Berina Oh, langsung. Ustaz, Silahkan, ya, silahkan. kan Al-Fatihah itu harus tahu artinya. Bagaimana dengan surat yang lain? Pertama ya, Ustaz, apakah kita juga harus memahami artinya? Yang pertama, yang kedua ya, Ustaz ya. Misalnya dalam perjalanan, eh jarak antara asar dan ke maghrib itu kan deket ya, Ustaz ya. Nah, kita sudah memperkirakan tuh kalau sampai ke tujuan tidak terkejar itu sholat asar. Terus kita sholat di kendaraan di kereta itu boleh nggak, Ustadz? Nah, mungkin itu saja 2 pertanyaan. Iya. Ya, terima kasih. Oke, yang pertama harus ngerti artinya atau gini, harus berusaha mengerti gitu deh tepatnya ya. Nah, karena misalnya kita belum ngerti artinya, sholat tetap sah. Nah, tapi kita sebagai orang yang ingin meningkatkan kualitas kedekatan, kekhusyuan pada Allah, maka harus berusaha mengerti artinya. Misalnya surat Anas, Anas itu ceritanya tentang apa ya? Nah, garis besarnya ngerti gitu, kalaupun belum bisa ngerti per kata. Gitu ya. Jadi berusaha harus ya, tapi mengerti benar-benar bisa menjelaskan mungkin itu enggak harus. Satu itu. Yang kedua tadi ketika apa? Perjalanan ya. Iya, Oh, boleh enggak? sholat di kendaraan. Oh ya, boleh Bu. Boleh di kendaraan. Itu makanya itu itu hampir mendekati banget dengan kejadian yang jangan sholat sebelum nyampe ke Bani Quraidah. Itu hadisnya. Akhirnya sahabat ada yang terus kejar sampai Bani Quraidah, padahal udah masuk waktu maghrib baru dikodok itu sholat asarnya. Nah, kemudian satu lagi, maksudnya ini supaya kita cepat nyampe, tapi sholat mau tetap. Akhirnya ada sahabat yang berhenti sholat asar dulu, baru melanjutkan. Nah, itu ternyata dua-duanya dibenarkan. Nah, kalau dalam konteks ibu berarti misalnya udah diprediksi mah nggak nyampe, ya udah sholat di kendaraan. Ya, boleh sholat di kendaraan. Kalau mobil pribadi, udah tinggal belok, ya kan? Nah, tapi kalau mobil umum, nah tadi yang ibu tadi sholat di kendaraan. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu, Alhamdulillah, insya Allah sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Sekali lagi, jazakumullah khair, Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti eh, kami coba komunikasikan dulu ya dengan Ustadz Eko, kira-kira waktu yang pasnya kapan. Ala kulihal, kalau ternyata di Ramadan ini belum memungkinkan, insya Allah nanti kita akan agendakan pada Idul Fitri ya. Oh Masih iya, kaitannya dengan salat khusyuk ini supaya waktunya nggak diburu-buru Ustaz. Jadi lebih tenang ya. Demikian barangkali. Baik Bapak dan Ibu, jazakumullah khair yang sudah apa namanya sudah menyempatkan hadir. Masya Allah ini Ibu Salsabilah tadi berangkat ke tempat kerja terus masih open kamera. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Eh, Bapak Ibu yang lain juga demikian. Sekali lagi terima kasih atas nama pribadi. Apabila ada kata-kata yang tidak tepat, kurang pas, mohon dimaafkan. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah. alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.